Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira. Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024. Saya Agus Cesar mengajak saudari-saudara sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka, seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku, dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Maka raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka dia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita mendengarkan kisah tentang pengadilan terakhir, di mana sang raja akan memisahkan domba dari gembala. Domba itu adalah lambang atau simbol untuk mereka yang taat dan berbelas kasih, dan kambing adalah mereka yang berlawanan dengan itu yang tidak taat dan tidak berbelas kasih kepada orang lain. Saudari-saudara, suatu ketika ziarah ke Holy Land, Tanah Suci, saya mendengarkan satu penjelasan dari guide atau tour leader orang Israel tentang domba dan gembala. Mengapa kambing dan domba bisa bergabung atau digabungkan pada siang hari, tetapi pada malam hari harus dipisahkan, domba tersendiri, kambing tersendiri? Lalu tour leader ini mengatakan bahwa kambing itu tidak tahan hujan dan dingin. Mereka juga ibarat manusia yang temperamental. Sementara domba itu binatang yang jauh lebih halus dan
tidak mengenal kekerasan. Bayangkan saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan ketika kambing dan domba disatukan pada malam hari di satu tempat yang tertutup oleh pagar atau kandang dan sebagainya, antara yang tidak suka kekerasan dan yang temperamental. Itu yang terjadi adalah bahwa mereka akan saling menyakiti. Di sana tidak ada ketenangan. Saudara-saudari terkasih, bukan main hebatnya perumpamaan Yesus tentang pemisahan manusia yang baik dan yang jahat di akhir kehidupan atau pada pengadilan terakhir. Enyahlah daripadaku, hai kamu yang terkutuk. Sebaliknya, berbahagialah kamu yang telah melakukan kehendak Bapakku, masuklah bersamaku. Dasar pemisahan itu terletak pada sikap hidup manusia, sikap harian. Hidup dalam kasih Tuhan dan sesama, atau hidup dalam ketidakpedulian, tanpa bela rasa, tanpa kasih sayang. Hidup dalam egoisme, dalam kekerasan, dan seenak temperamen, dan dorongan-dorongan manusiawi yang lain. Saudari-saudara, Tuhan berkenan pada orang yang berbelas kasih. Kepada orang yang punya bela rasa kepada yang miskin, yang menderita, yang malang, yang kecil. Dan karena itulah, dia kemudian mengatakan bahwa semua yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, itu kamu lakukan untuk aku, baik ataupun jahat. Belas kasih, kemurahan, dan kebaikan sangat berkenan pada Tuhan. Dan itulah pintu masuk menuju kepada kawanan domba abadi. Saudara-saudari, semoga kita mendengarkan firman Tuhan ini pada masa Prapaskah semakin berkomitmen, semakin mendorong diri kita untuk memaknai masa Prapaskah ini sebagai masa untuk introspeksi sambil memperbanyak usaha kita untuk berbelas kasih, berbela rasa dengan orang-orang kecil, mereka yang sungguh sangat membutuhkan pertolongan kita. Sebab apapun yang kita lakukan kepada mereka, itu kita lakukan untuk Tuhan. Hanya kalau dengan cara itu kita boleh pada akhirnya berbahagia bersama Tuhan. Pengadilannya tidak ditentukan nanti, tetapi saat kita menjalani hidup ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kami akan sabda belas kasih-Mu. Dan Engkau menghendaki kami semua bersatu sebagai domba-domba dalam satu kawanan. Semoga kami senantiasa memiliki hati yang penuh belas kasih bagi sesama, bagi saudara yang kecil, yang miskin, yang hina, dan yang sungguh sangat membutuhkan. Semoga dengan demikian kami semakin memenuhi kehendak-Mu, Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah berbelas kasih. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.